Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Ada yang kangen gak nih dari kemarin Michan gak update? Kali ini Michan kembali muncul nih gengs. Nih geng dengan membawa lanjutan cerita dari video yang sebelumnya. Michan tahu nih, pasti kalian nungguin kan kapan cerita selanjutnya bakalan diupdate. Dan di sini Michan akan bawakan cerita yang selanjutnya gengs. Oke, gak usah lama-lama lagi ya gengs. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Budak Pesugihan bagian yang kedua. Setelah menceritakan hal tersebut, Pak Johan langsung pergi lagi. Dia tak bisa berlama-lama. 2 malam berikutnya, dia datang ke rumah Damar Langit, tapi tak seorang diri. Dari sini Pak Johan melanjutkan ceritanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Pak Johan langsung memulai ritual gaibnya. Ia duduk bersila di atas sebuah batu besar di bawah pohon beringin berukuran besar. Ditaksir, usia pohon itu mungkin sudah ratusan tahun. Malam pertama ritual sukses dilakukan Pak Johan, tanpa ada gangguan sedikit pun. Suara ayam berkokok, pertanda hari telah pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur, cahaya mentari perlahan menyinari bumi. Pak Johan membuka kedua matanya. Ia melihat 2 orang yang kemarin melakukan ritual juga. Mereka tampaknya telah selesai. Wajah mereka sumringah. Masing-masing mereka membawa tas ransel besar. Mereka tersenyum kepada Pak Johan. Lelaki yang berbadan lebih gemuk menyapa Pak Johan. "Selamat pagi Pak, aku turun duluan ya. Aku sudah mendapatkan hasil sebagian dari ritual," ucapnya dengan nada ramah. Pak Johan hanya mengangguk sambil memperhatikan mereka. Namun Pak Johan tak berkata sepatah kata pun, karena dalam ritual adalah pantang berbicara sebelum selesai. Lelaki yang bertubuh kurus membuka tasnya. Ternyata berisi uang dengan nilai tak terhitung banyaknya. Ia juga memamerkan keberhasilannya dengan Pak Johan. "Ini uang saya Pak, awalnya saya tidak percaya. Tapi ini nyata, saya akan pulang dan menjadi orang kaya." Suara gelak tawa mereka bersamaan. Pak Johan semakin bersemangat. Uang dan harta kekayaan sudah menanti di depan mata. Kedua lelaki tadi turun. Tak butuh waktu lama mereka sudah tak terlihat lagi. Kini yang terdengar hanya suara binatang hutan yang mulai memekakan telinga. Pak Johan mengusap perut. Ia merasa lapar. Ya wajar saja. Ia sedang puasa. Syarat dari ritual tersebut yaitu puasa full 3 hari 3 malam harus ia jalani agar terwujud impiannya. Malam kedua, Pak Johan kembali melanjutkan ritualnya. Duduk bersila sambil memejamkan kedua mata. Ada 2 wanita cantik datang menghampirinya. Meskipun matanya terpejam, Pak Johan bisa melihatnya melalui mata batin. Satu wanita berkebaya merah dan satu lagi berkebaya ungu. Rambut hitam legam sepinggang. Sungguh, belum pernah ia melihat wanita secantik mereka. Satu wanita di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. "Mas, bukalah matamu. Kita akan bersenang-senang malam ini. Aku dan adikku akan melayanimu," ucap salah satu dari mereka dengan suara lemah gemulai. Siapapun pasti akan tergoda. "Ayo mas, ikutlah kami ke gua di bawah sungai sana. Kami hanya akan melayanimu," sahut wanita yang lain. Pak Johan, sebagai manusia biasa yang tidak punya iman, merasakan hasrat bergelora di dalam dada. Pikiran negatif terus mengajak Pak Johan mengikuti wanita itu. Namun Pak Johan hanya diam. Menahan segala hasrat keyakinannya. Bayangan harta dan uang adalah penguat jiwanya. Akhirnya wanita itu menghilang. Dia bosan menggoda manusia yang teguh dengan ritualnya. Ternyata tak lama kemudian, suara kuntilanak semakin keras, semakin mendekat, membuat bulu kuduk Pak Johan meremang. Kuntilanak itu tertawa keras, sambil sesekali mencolek pipi dan bahu Pak Johan. Dingin, ya, dingin seperti es. Setiap kali kuntilanak itu menyentuhnya. Pak Johan juga manusia biasa. Ia juga punya rasa takut dan ingin mengakhiri saja ritualnya. Namun, Pak Johan kuat. Ia tak bergeming.
Akhirnya kuntilanak itu bosan lalu pergi. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang sedang mengitarinya. Terasa sesuatu berbulu mengibaskan ekornya ke punggung dan kaki Pak Johan. Macan, ya itu macan. Terdengar suaranya mengaum. Haum, haum. Masih saja macan besar itu memutari Pak Johan. Suara khas gemerutuk giginya pun terdengar jelas, ia sedang sangat lapar. Pak Johan mulai merasa takut. Ia khawatir akan menjadi santapan macan itu. Ingin rasanya ia berlari saja. Namun ia tetap diam. Akhirnya macan itu pergi menjauh. Tak lama kemudian terdengar lagi suara khas tertawa anak kecil. Sepertinya itu suara tuyul. Pak Johan pun berhasil. Rintangan di malam kedua ia lolos. Tak ada satupun gangguan yang bisa merusak keteguhan jiwanya. Malam ketiga paling menentukan. Pak Johan terus menyebut cahaya patah dalam ritualnya. Nama itu disebut terus-menerus dengan khusyuk dan sepenuh hati. Akhirnya berhasil. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Terdengar suara gemuruh langkah kaki orang banyak yang datang menghampiri. Terasa jika cahaya patah beserta pasukan kerajaannya telah tiba. Berhenti tepat beberapa meter di depan Pak Johan. "Hei manusia, ada perlu apa kau kemari dan menyebut namaku?" Tanya seorang raja yang bernama Cahaya Patah itu. "Aku datang kemari untuk mengabdi pada Cahaya Patah. Aku ingin meminta harta kekayaan yang berlimpah, serta aku ingin mengetahui apa penyebab hasil panenku merosot dan gagal," jawab Pak Johan. "Hahaha." Suara tawa Cahaya Patah menggema di hutan. Diikuti semua pasukannya juga tertawa. "Baiklah, akan aku kabulkan, tapi dengan syarat. Berikan aku tumbal sebagian darah dari keluargamu sendiri," ucap Cahaya Patah. "Aku siap, aku akan berikan," kata Pak Johan tegas. Pak Johan menyanggupinya. Tanda sumpah janji setia ia tunjukkan. Pak Johan melukai jari manis tangan kanannya hingga berdarah. Darah merah saksi perjanjian dengan Cahaya Patah itu ditampung dalam tempurung kelapa yang berisi darah burung gagak, darah dan ayam cemani. Mulai saat ini, ia resmi menjadi pengikut Cahaya Patah. "Pulanglah, aku tepati janjiku, kau akan jadi orang kaya. Dan setelah sampai rumah, kau akan mendengar orang yang telah membuat gagal panenmu akan meninggal dengan tragis," ucap Cahaya Patah. Keesokan paginya, Pak Johan membuka mata. Mentari pagi menyambutnya, menyinari tubuh Pak Johan dengan sangat cerah. Pak Johan merasakan kehangatan di tubuhnya. Wah! Pak Johan menguap sambil mengusap kedua matanya beberapa kali. Lalu dia turun dari atas batu dan mendekati tas. Pak Johan melebarkan senyum sambil mengambil sesuatu dari dalam tas kecilnya. Dia mengambil roti dan memakannya. Dirasa sudah cukup kenyang dengan sigap Pak Johan mengambil kelapa muda sisa ritual. Lalu dia meminumnya dengan sangat puas. Rasa haus dan dahaga sudah hilang. Dengan begitu, dia sudah tak memikirkan apa lagi selain pulang. Dia berjalan menuruni tanah yang curam, tapi anehnya, dia dapat melewati turunan tersebut dengan sangat mudah. Pak Johan sudah ada di perkampungan yang berada di kaki bukit. Ia bertanya pada orang sekitar tentang penjual bibit sayuran dan padi. Pak Johan melakukan ini agar istri dan anaknya tidak curiga. Sesuai dengan janji, Pak Johan pergi untuk membeli bibit bagus. Setelah mendapatkan petunjuk penjual bibit, dia langsung mendatanginya. Saking senangnya, Pak Johan membeli beberapa bibit tanpa menawar. Bibit sudah didapat, Pak Johan pun langsung melangkahkan kaki melanjutkan perjalanan menuju rumah. Sampai di depan rumah, saat Pak Johan hendak menampakkan kaki di lantai teras rumahnya, dia mendengar pengumuman dari masjid terdekat yang menginformasikan kalau Pak Hamdan meninggal dunia. Pak Hamdan tewas karena terjatuh dari jurang, kepalanya hancur, bahkan sampai putus. Kepala Pak Hamdan dibawa oleh salah satu anjing peliharaan warga. Anjing tersebut membawa kepala Pak Hamdan ke pinggir sawah. Dari situ,
Arya tahu kalau Pak Hamdan meninggal dunia dan si pemilik anjing menyuruh hewan peliharaannya menunjukkan letak tubuh Pak Hamdan. Pak Johan tak mengira kalau selama ini yang tega mencurigai keluarganya adalah Pak Hamdan. Padahal Pak Hamdan tetangganya sendiri dan dia juga orang yang sangat baik. Dari sini cerita pun berhenti lagi karena Pak Johan tiba-tiba menghilang. Dia hanya meninggalkan anaknya yang tak bisa berbicara dan hanya bisa tersenyum. Bau anyir darah keluar dari lehernya tanpa berhenti, membuat Damar Langit merasa mual dan keluar kamar, menikmati malam sambil ngopi dan merokok. Hari berikutnya adalah hari perjanjian, tepatnya 5 Maret 2020, di mana dalam perjanjian tersebut ada adu kesaktian. Waktu itu Arlang chat ke aku kalau dia mau fokus dan takut ada serangan mendadak. Dia akan chat setelah pukul 03 pagi. Aku langsung panik dan minta bantuan pada teman-teman Facebook agar mendoakan Arlang. Dari situ, aku lupa dengan kondisi tubuh yang sedang mengalami gangguan. Arlang menarik visualku, sehingga aku bisa menyaksikan pertarungan tersebut walau versi kilas balik. Waktu itu sebenarnya Arlang dan beberapa orang yang membantu sudah mengalahkan 30 makhluk yang datang ke rumahnya. Tapi aku mendapatkan gambaran awalnya. Aku mendapatkan gambaran ini bukan semata-mata aku anak indigo atau ahli spiritual. Aku melihat gambaran akan kejadian ini karena Arlang yang mentransfer visual kepadaku tentang kejadian tersebut. Di belakangnya ada 2 sosok yang hanya mengamati. Visualku hanya mendapatkan kejadian tersebut, tapi Arlang sedikit memberikan penjelasan tentang kejadian setelah itu. Dari sini, Arlang melawan dan sosok-sosok yang tadinya bersembunyi menampakkan diri. Untungnya, ada beberapa teman Arlang yang sama-sama seperti dia. Mereka merasakan ada aura jahat yang mendatangi Arlang, makanya mereka datang untuk membantu. Sekitar ada 6 orang. 4 lelaki dan 2 perempuan datang untuk membantu. Pasukan Cahayapata berhasil dihempaskan dan bergegas meninggalkan rumah Arlang. Beberapa kejadian aneh datang menghampiri, seperti angin kencang yang mengobrak-abrik pintu, bola api terbang mendatangi rumah dan banyak kejadian lainnya. Namun tak membuat Arlang dan teman-temannya takut. Menjelang pagi, beberapa pasukan Cahayapata datang lagi. Mereka pun berhasil dilumpuhkan untuk kedua kalinya. 11 Maret 2020, Pak Johan tak kunjung menemui Arlang untuk melanjutkan ceritanya, membuat Arlang penasaran dan mencari tahu keberadaannya. Dirasa hari itu sudah pulih, Arlang astral projection lagi, tapi kali ini tidak sendiri. Arlang ditemani seorang perempuan yang biasa dia panggil Mami dia. Mereka berdua menembus alam lain untuk mencari keberadaan Pak Johan. Mami dia seorang bidan di salah satu klinik di daerah Arlang yang mempunyai kelebihan khusus. Tapi terkadang tingkahnya seperti anak-anak kalau di dekat Arlang. Terkadang Arlang risih dan gak enak hati dengan suami Mami dia. Tapi entah mengapa, suami Mami dia takut kepada Arlang. Setiap Arlang berkunjung ke rumahnya, suami Mami dia ketakutan. Arlang, Mami dia, Rara Astami, Ki Singolodunyo dan Ki Danu pun tiba di alam sana. Tapi Arlang merasa sedikit takut. Dia masih teringat saat dirinya menerima pukulan telak. Hal ini membuatnya menjadi semakin waspada dan mudah kaget. Mereka mendatangi bibir danau. Air di danau ini sangat jernih, sampai dasar danau pun nampak terlihat dari atas permukaan. Mereka berlima melanjutkan perjalanan. Sudah beberapa langkah mereka lalui. Tiba-tiba ada puluhan ular mendatangi mereka. Mereka tak tahu datangnya ular tersebut. Tiba-tiba sudah ada dan mengurumuni kaki-kaki kelimanya. Arlang kaget dan tanpa sadar memeluk Rara yang berada di sampingnya. Ternyata di dunia sebelah, Rara bisa disentuh oleh tubuh astral Arlang. Plak! Hantaman panas menghampiri pipi Arlang. Maaf Ra, aku kaget. Mulut kamu hanya refleks, terang Arlang. Mami dia tertawa melihat Arlang kena gampol sama Rara. Berbeda dengan Singoludyo dan Ki Danu yang hanya memperhatikan saja, Arlang langsung malu. Dia berpikir kalau Rara ikut merasakan malu. Pasalnya pipi Rara langsung memerah saat dia digoda Mami dia.
Ular-ular itu tak ada yang menyerang mereka. Mereka pun bingung. Tapi Mami Dia langsung merapalkan doa dan mengusir semua ular tersebut. Mami Dia selesai membaca doa dan ular-ular itu hilang dengan sendirinya. Setelah ini, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di dekat bukit, mereka melihat bangunan megah yang berada di atas bukit tersebut. Bangunan yang tak asing bagi Arlang. "Mi, itu rumahnya," terang Arlang sambil menunjuk ke rumah tersebut. "Lah, kenapa harus jauh-jauh dari sana? Mengapa tak langsung datang ke sini?" tanya Mami Dia dengan tatapan kecewa. "Hitung-hitung jalan-jalan, Mi, mumpung lagi cuti." Jelas Arlang memegang pipi bekas tamparan yang masih berasa sakit. Kelimanya lanjut berjalan, melewati jalan setapak. Samping kanan dan kiri jalan ada tumpukan batu yang tersusun rapi. Sesampainya di jalan menurun, tepatnya di dekat sungai kecil, mereka melihat seorang gadis cantik. Kecantikannya tak kalah dengan Rara. Gadis itu baru selesai mencuci pakaian. Arlang berpikir nakal. Dia ingin menggoda gadis tersebut sambil matanya curi pandang ke Rara. Maksud Arlang, dia ingin mengetahui apa Rara cemburu atau tidak. Arlang berlari mendekati gadis tersebut. Arlang menyapa gadis itu yang ternyata Susanti, anak Pak Johan. Susanti melempar senyum karena merasa kenal dengan si Arlang. Ternyata inilah wujud Susanti di dunia sebelah. Dia tak nampak menakutkan dan sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. "Mas," sapa Susanti. Dan bersambung. Oke geng, sampai sini dulu ya gengs ceritanya. Dan nanti akan Michan lanjutkan di part yang selanjutnya ya gengs. Dan seperti biasa, tak lupa Michan ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya, supaya kalian tidak ketinggalan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.